Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas, yaitu testing dan implementation terkait metode pengujian black box pada suatu aplikasi untuk meningkatkan layanan terhadap alumni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Ismail dan teman rekan saya Irfan Riki Afandi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan test case dengan metode black box pada perancangan sistem informasi berbasis mobile application untuk meningkatkan layanan terhadap alumni. Nah, sebelumnya kita mengulas kembali black box testing itu seperti apa sih? Pada minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa black box testing itu merupakan pengujian yang dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Nah, langsung saja di sini terdapat suatu aplikasi untuk meningkatkan layanan terhadap alumni. Nah, di sini terdapat suatu aplikasi dan di sini terdapat suatu tabel metode pengujian black box pada aplikasi yang untuk meningkatkan layanan terhadap alumni ini. Mari kita bahas satu persatu dari tabel yang terdapat pada metode pengujian black box. Nah, di sini terdapat ID A001 mendeskripsikan pengujian. User mengisi username dengan Revan dan password dengan admin, lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses. Kemudian menampilkan halaman utama aplikasi. Hasil pengujian, sistem menampilkan pemberitahuan sukses. Kemudian tampil halaman utama aplikasi. Nah, keterangannya berhasil. Pada ID A002, user mengisi username dengan desil dan password dengan user 123, lalu menekan tombol login. Maka hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan username dan password tidak cocok. Karena di sini kita menginputkan suatu user dengan password yang benar, yaitu Revan sebagai username dan admin 123 sebagai password. Nah, ketika pada percobaan 2 ini kita memasukkan selain Revan dan admin 123, maka sistem akan memberitahukan suatu pesan dengan kata username dan password tidak cocok. Dan di sini hasil pengujiannya itu sistem menampilkan pemberitahuan username dan password tidak cocok dan keterangannya berhasil. Selanjutnya pada pengujian yang ketiga, yaitu kosongkan username dan password lalu menekan tombol login. Di sini kita tidak menginputkan suatu username ataupun password, lalu kita langsung menuju login, maka akan menampilkan suatu pesan yaitu username dan password tidak cocok. Dan hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan pemberitahuan username dan password tidak cocok. Maka keterangannya berhasil. Kita lanjut. Di sini terdapat halaman register. Nah, mari kita lihat pada tabel pengujian black box. Tabel pengujian pertama di sini mendeskripsikan user yang belum mempunyai akun harus melakukan pendaftaran dengan menekan register here.
Hasil yang diharapkan, sistem menerima dan menampilkan halaman register dan form pendaftaran. Dan hasil pengujian, sistem menampilkan halaman register dan form pendaftaran. Keterangannya berhasil. Pada pengujian kedua, username menginputkan data pada form nama alumni, email, telepon, username, dan password, kemudian menekan tombol daftar. Nah, maka apa yang akan dihasilkan? Di sini sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses, kemudian tampil halaman login. Maka ketika kita sudah menginputkan seluruh data, lalu kita menekan tombol daftar, maka akan memberitahukan suatu pesan yang berisikan sukses dan keterangannya berhasil. Pada metode pengujian ketiga, kita lihat di sini deskripsi pengujiannya, yaitu user tidak menginputkan data pada form dan kemudian menekan tombol daftar. Di sini user tidak menginputkan sama sekali data pada tabel form di sini, lalu user menekan tabel daftar, maka apa yang akan ditampilkan yaitu tolong lengkapi semua data diri Anda. Karena data tidak terinput atau diinputkan pada form yang terdaftar, maka di sini pesan akan menampilkan suatu pesan tolong lengkapi semua data diri Anda dan keterangannya berhasil. Pada metode pengujian keempat, di sini user tidak ingin melakukan pendaftaran dan ingin kembali ke halaman login dengan menekan tombol batal. Maka hasil yang diharapkan itu sistem menerima dan menampilkan halaman login, dan sistem menampilkan halaman login dan keterangannya berhasil. Nah, selanjutnya di sini terdapat halaman utama aplikasi. Pada percobaan metode pengujian pertama, kita lihat deskripsi pengujiannya, yaitu user ingin melihat data diri dengan menekan ikon profil alumni. Nah, apa yang dihasilkan? Sistem menerima dan menampilkan halaman profil alumni. Dan hasil pengujian, sistem menampilkan halaman profil alumni, keterangannya berhasil. Nah, pada percobaan kedua, user ingin keluar dari aplikasi dengan menekan ikon logout. Nah, apa yang akan ditampilkan? Sistem menerima dan menampilkan halaman login. Ketika kita melogout suatu icon, maka si user ini akan dialihkan ke suatu halaman login awal dan keterangannya berhasil. Selanjutnya di sini terdapat halaman profil alumni. Nah, kita lihat pada metode pengujian pertama, yaitu deskripsi pengujiannya, user ingin mengubah foto user dengan menekan tombol ubah foto. Nah, apa yang ditampilkan? Sistem menerima dan menampilkan galeri. Dan hasil pengujiannya, sistem menampilkan galeri, keterangannya berhasil. Pada metode kedua, user mengubah data diri dengan menekan tombol ubah. Apa yang akan dihasilkan? Sistem menerima dan menampilkan form untuk mengubah data diri. Hasil pengujiannya, sistem menampilkan form untuk mengubah data diri, keterangannya berhasil. Pada pengujian ketiga, user ingin kembali ke halaman utama dengan menekan tombol batal, dan sistem menerima dan menampilkan halaman utama pada aplikasi. Keterangannya berhasil. Jadi pada metode pertama ini, dia ingin mengubah suatu foto, maka akan keluar suatu galeri untuk mengubah foto tersebut. Dan yang metode kedua ini, user ingin mengubah data diri dengan menekan tombol ubah. Ketika sudah foto dipilih, maka si user ini ingin menekan tombol ubah. Selanjutnya di sini pada percobaan ketiga itu, si user itu ingin membatalkan suatu
kegiatan, maka si user akan dialihkan ke halaman utama pada aplikasi. Selanjutnya di sini terdapat halaman forum. Kita lihat deskripsi pengujiannya. User ingin menambahkan foto untuk forum dengan menekan tombol upload foto dulu. Jadi si user ini ingin menambahkan foto. Nah, apa yang diharapkan? Sistem menerima dan menampilkan galeri. Hasil pengujiannya, sistem menampilkan galeri, keterangannya berhasil. Metode kedua, si user membuat forum dengan mengisi data alumni, judul, dan deskripsi, kemudian menekan tombol simpan. Data nama alumni, judul, dan deskripsi ini diinputkan oleh si user, maka yang akan dihasilkan yaitu form berhasil dibuat, kemudian tampil halaman utama aplikasi. Dan hasil pengujiannya, forum berhasil dibuat, kemudian tampil halaman utama aplikasi, keterangannya berhasil. Pada metode ketiga, si user ini ingin kembali ke halaman utama dengan menekan tombol batal. Sistem menerima dan menampilkan halaman utama pada aplikasi. Hasil pengujiannya, sistem menampilkan halaman utama aplikasi, keterangannya berhasil. Di sini sebelumnya mohon maaf, pada tombol batal tidak tampil karena di sini terdapat beberapa form. Tombol batal bisa di scroll ke bawah. Kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat halaman forum detail. Pada deskripsi pengujiannya, si user ingin menambahkan komentar dengan menekan tombol tambah komentar baru. Nah, apa yang dihasilkan? Sistem menerima dan menampilkan form komentar. Hasil pengujiannya, sistem menampilkan form komentar, keterangannya berhasil. Deskripsi yang selanjutnya itu si user ingin kembali ke halaman utama dengan menekan tombol kembali. Maka hasil yang dihasilkan, sistem menerima dan menampilkan halaman utama aplikasi dan keterangannya berhasil. Selanjutnya di sini terdapat halaman chatting. Pada deskripsi pengujian pertama, si user mengirimkan pesan dengan mengisi data penulis, pesan, penerima, dan waktu, kemudian menekan tombol kirim, maka pesan yang dihasilkan yaitu pesan berhasil dikirim. Hasil pengujiannya, pesan berhasil dikirim, kemudian tampil halaman utama aplikasi, keterangannya berhasil. Pada metode keduanya, si user ingin kembali ke halaman utama dengan menekan tombol batal. Nah, sistem menerima dan menampilkan halaman utama aplikasi, keterangannya berhasil. Selanjutnya di sini terdapat halaman pengumuman. Pada metode pertama, si user ingin mengupload sebuah pengumuman dengan mengisi data, nama alumni, judul, dan isi, kemudian menekan tombol simpan. Apa yang dihasilkan? Sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan pengumuman berhasil dibuat, kemudian tampil halaman utama pada aplikasi. Hasil pengujiannya, pengumuman berhasil dibuat, keterangannya berhasil. Nah, pada metode kedua, deskripsi pengujian kedua, si user ingin kembali ke halaman utama dengan menekan tombol batal. Sistem menerima dan menampilkan halaman utama pada aplikasi, keterangannya berhasil. Mungkin cukup sekian dari pembahasan pada tabel metode pengujian black box pada suatu aplikasi untuk meningkatkan layanan terhadap alumni. Di sini terdapat sumber referensi jurnal yang mungkin dari teman-teman ingin mengakses atau mengetahui lebih lanjut terkait metode dari pengujian black box. Dan di sini terdapat sumber gambar atau
suatu perancangan sistem informasi berbasis mobile aplikasi untuk meningkatkan layanan terhadap alumni, maka teman-teman bisa mengakses pada sumber di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.